Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini karena ada request dari teman-teman untuk membahas lebih detail tentang momentum ya. Karena semalam kebetulan Mimin ada membahas tentang momentum. Oke, meskipun videonya sudah pernah Mimin bahas, cuman mungkin teman-teman kesulitan dalam mencari. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman juga. Jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate setiap Mimin melakukan upload video terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke teman-teman, kemarin Mimin ada nge-share di grup ya tentang candle momentum. Oke, kita buka dulu. Nah, yang ini ya. Bahwa the power of CSM hanya akan dimatikan oleh CSM, CSAK untuk memvalidkan CSM trend, CSM memvalidkan setup, CSM penunjuk destinasi TP, CSM membatalkan setup. Ya, ini Mimin share kemarin ya untuk menambah mungkin sedikit pemahaman yang agak lebih. Oke teman-teman, sengaja Mimin share untuk melihat sesuatu baik di follow trend dan counter trend. Nah, pertama kita akan bahas tentang momentum hanya akan dimatikan oleh momentum. Nah, pertama-tama teman-teman bisa lihat pada time frame H4 pada pair gold yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita mulai dari zone zero loss buy ke zone zero loss sell ya. Nah, teman-teman bisa lihat pertama sebelum pertukaran tren yang akan muncul adalah candle momentum. Namun momentum yang ini kurang begitu clear. Nah, momentum ini baru lebih clear. Oke. Nah, walaupun penurunan sampai ke low BB, momentum ini masih valid selagi belum ada momentum yang mematikannya. Nah, ini adalah momentum buy, yang ini adalah momentum sell. Nah, untuk memvalidkan momentum buy dan sell ini, di time frame di atasnya harus ada candle arah. Sekarang kita lihat pada H1 pada daily, apakah ada candle arah? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Yang mana di sini adalah arah kukuh sell, di sini arah kukuh buy. Ya. Jadi kuncinya ada pada momentum. Satu time frame di bawahnya momentum, maka di time frame atasnya adalah candle arah kukuh. Nah, momentum juga terbagi kepada dua. Yang pertama ada momentum trend dan momentum yang biasa-biasa saja. Nah, yang dimaksud momentum trend adalah momentum yang close break MA50. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketika terjadi momentum ya MA50 berada di bawah mid BB. Nah, ini momentum ini adalah momentum perubahan tren. Ya, seperti ini contohnya ada momentum sell yang break MA50. Pada ketika ini MA50 baru bersilang dengan mid BB. Nah, ini pertukaran tren bermulai pada time frame tersebut. Misalnya di H4 maka sedang berlaku di H4. Dan secara tidak langsung candle yang break MA50 ini adalah di time frame atasnya menjadi candle arah kukuh sell. Oke, menjadi candle arah kukuh sell. Ingat. Nah, zone dia kalau di sini momentum, maka top BB H4 adalah MA5, MA10 pada time frame daily. Nah, inilah re-entry. Selama belum ada momentum yang baru, walaupun dia ke top BB, maka momentum ini masih valid untuk membawa pergerakan penurunan.
Nah, di dalam trend ini, di dalam satu time frame, kalau kita turunkan ke time frame bawah, ada yang namanya follow trend dan counter trend. Nah, maksud follow trend dan counter trend, kita tahu saat ini kalau melihat kepada time frame H4 masih belum ada satupun candle momentum buy. Yang ada momentum sell 2 kali di sini, walaupun naik ke atas, selama belum ada momentum buy maka momentum sell masih mendominasi untuk penurunan. Nah, tapi kemarin kenapa Mimin melakukan buy? Dan kalau buy, kemana destinasi buy? Nah, teman-teman bisa lihat di time frame H4 adalah terjadinya arah kuku buy. Nah, kita tahu buy yang ini, kalau kita buy ini adalah buy yang melawan trend. Kenapa melawan trend? Di area atas belum ada momentum buy. Ya, kalau kita melihat kepada daily pun masih sinyal untuk sell. Tapi kenapa kita buy? Karena untuk scalping, untuk mencari destinasi ke top BB. Top BB H4 seperti yang ini adalah MA5 MA10 pada daily. Ya, jadi di sini ada candle arah kukuh buy, kita tandain, maka ada re-entry buy. Ada re-entry buy. Nah, re-entry buy. Nah, kemarin juga ada teman-teman yang bertanya ya, Min, di broker saya di ini tidak ada candle arah kukuh. Bagaimana cara validasinya? Untuk H4 memang sebagian broker tidak kelihatan. Nah, untuk Mimin sendiri menggunakan broker XM dan Tickmill, dan kedua broker ini muncul arah kukuh pada time frame H4 Gold. Nah, di sini teman-teman bisa lihat time frame H4 di Tickmill ada arah kukuh buy. Di XM juga ada arah kukuh buy. Yang ini jelas menjadi arah kukuh buy. Nah, arah kukuh ini kita validkan untuk time frame kecil. Tujuan untuk memfollow time frame besar. Nah, syarat untuk daily mencapai destinasi ke MA5, MA10 ataupun top BB pada time frame H4, maka di time frame H1 adalah ada momentum buy. Momentum buy di H1 adalah candle arah kukuh buy pada H4. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sini ada momentum buy yang break MA50, yang mana pada time frame H1 momentum buy ini telah mematikan momentum sell sebelumnya pada H1. Nah, destinasi momentum buy pada H1 adalah top BB pada time frame H4. Top BB pada time frame H4 adalah MA5 MA10 pada daily untuk melanjutkan penurunan sell sehingga destinasi low BB. Kenapa? Karena H4 ada momentum sell. Ada momentum sell. Sehingga memang sell masih mendominasi, tapi kalau di gold ada peluang buy, kenapa kita harus tunggu sell? Karena pipnya juga lumayan, ada 200 pip lebih, kan bisa kita ambil dulu di penutupan pasar. Oke, jadi itu zone dia, itu cara memvalidkan CSM yang sudah Mimin jelaskan pada Telegram. Jadi fungsi daripada CSM ya, dia punya memvalidkan setup, destinasi, ya, memvalidkan candle arah, itu adalah momentum. Sehingga bila sudah capai destinasi, maka dia akan memfollow balik setup yang berlaku pada daily ya, kalau kita melakukan trading, day trading. Nah, kalau scalping kita bisa mengambil dari time frame H4 re-entry. Nah, jadi makanya kalau ada teman-teman yang nanya, Min boleh buy, Min boleh sell. Nah, teman-teman harus tahu buy kemana destinasinya. Buy itu akan terbatal bagaimana. Ya, jadi sebab itu Mimin tidak bahas buy dan sell. Mimin hanya memberikan ide atau penggunaan multi time frame-nya. Mimin memberikan cara teman-teman untuk melakukan
re-entry. Nah, di sini misalnya teman-teman bisa lihat ada momentum, ada re-entry yang ini di top BBH1 di H4 adalah re-entry di daily. Memvalidkan setup daily adalah momentum sell pada H1. Jadi teman-teman bisa melihat selama momentum buy H1 ini belum dimatikan, maka setup itu masih belum valid. Nah, setelah dimatikan momentum buy yang ini oleh momentum sell, barulah valid. Nah, mungkin sebagian teman-teman baru bertanya, apakah sebelum muncul momentum sell di H1 boleh entry? Boleh. Kita menggunakan setup ekstrim dan MACD. Tapi ingat, setup ekstrim dan MACD ini belum memvalidkan setup daily selama belum ada momentum. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi mungkin bisa sedikit lebih clear daripada screenshot yang Mimin berikan dengan keterangan CSM ya. Oke, kemudian Mimin juga ada menghajar di BTC kemarin. Nah, Mimin hajar di BTC tepatnya di area re-entry H4 juga. Karena kemarin Mimin mengambil re-entry H4 semua. Konfirmasinya tetap sama, teman-teman bisa lihat di BTC. Di sini belum ada momentum sell yang mematikan momentum buy yang ini. Penurunan ini adalah untuk berada di zone low BB H4. Oke, kemudian Mimin juga ada layer buy di beberapa pair juga kemarin ya, termasuk di Audus. Ya, caranya tetap sama. Kalau melihat Audus, re-entry pada H4, kemudian ada momentum pertukaran tren di H1, kita follow dengan memvalidkan di M15 ya. Di M15 teman-teman bisa lihat ada momentum yang belum dimatikan oleh momentum sell. Nah, caranya seperti itu. Caranya tetap sama seperti yang kita bahas di gold tadi. Nah, cara ini untuk melatih keyakinan, teman-teman bisa menggunakan akun Sen ataupun akun mikro untuk melatih keyakinan teman-teman. Kalau sudah terbiasa, barulah timbul yakin. Nah, kalau sering MC atau loss, maka akan berpindah-pindah teknik yang jadinya membuang-buang banyak waktu. Sebenarnya semua teknik itu bagus, tapi cara kita memahami suatu teknik itu yang harus ditekuni dan ditekankan lagi. Nah, agar durasi tidak terlalu panjang, sampai di sini dulu pembahasan singkat tentang CSM. Semoga video ini menambah lagi sedikit kepahaman tentang teman-teman. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dan selamat berlibur di akhir pekan. Yuk, sampai jumpa di video-video berikutnya.